Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, impian Anda, tuliskan teman-teman semuanya. Dan saya juga mendoakan buat kita semuanya ya, buat Anda khususnya yang saat ini lagi susah, ya banyak hutang, rezekinya sulit, rumah tangganya lagi ya berantakan. Saya doakan semoga dimudahkan sama Allah, hidupmu dimuliakan, rezeki dilancarkan, dan yang paling penting saya doakan saat ini buat teman-teman semuanya yang hari ini sedang dikejar-kejar hutang, rentenir gitu ya, kebingungan, ketakutan, semoga Allah buka jalan. Dan yang paling penting semoga hutangnya cepat lunas teman-teman. Saya doakan selalu yang terbaik. Jadi jangan putus asa, jangan nyerah, terus berdoa, banyak meminta sama Allah, karena makin kita banyak berdoa, makin kita banyak minta sama Allah, insya Allah peluang doa kita untuk dikabulkan sama Allah itu semakin besar. Ya teman-teman semuanya. Oh ya, sebelum materi ya, yang ingin masuk grup gratis silahkan, itu ada di kolom deskripsi ya. Silahkan kalau mau bergabung di grup Mahkota Hati ya, itu saya buat linknya di kolom deskripsi. Ya baik teman-teman, kita langsung materi. Hari ini saya ingin memberikan testimoni sedikit lah, yang ini juga sangat bermanfaat nanti buat Anda semuanya ya, yang mungkin saat ini ketakutan, kebingungan, cemas, khawatir sebab karena hutang ya, belum bisa bayar hutang, nggak punya uang untuk bayar hutang, ditagih-tagih, diteror. Nah, ada satu kisah teman-teman semuanya nih, mudah-mudahan yang saya ceritakan ini mudah-mudahan ini beliau menonton ya. Ada satu ibu teman-teman, seorang ibu lah, saya nggak bilang namanya. Dia WA ke saya begini, Pak, besok jam 11 siang lagi hutang datang ke rumah. Saya nggak punya uang sama sekali dan saya sudah bingung, nggak tahu harus bagaimana. Ini lebih kurang WA-nya jam-jam 8 malam gitu. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Suami saya marah-marah, malah justru pergi menghindar gitu ya. Sementara saya di rumah sendiri bingung, nggak tahu harus berbuat apa-apa, uang nggak ada. Dia sudah marah-marah meneror saya dan saya ketakutan banget. Saya nggak ngerti harus melakukan apa. Saya minta tolong, amalan apa Pak yang harus saya amalkan, saya kerjakan supaya ditolong sama Allah. Saya nggak ngerti lagi harus kemana Pak. Keluarga, saudara, teman sudah saya berusaha ya WA mereka untuk menolong, minta tolong, tapi ya mereka menjauh Pak. Saya balas tuh paham ya kira-kira pertanyaannya, karena saya lupa pula screenshot dari WA-nya. Saya jawab, ketika ibu ketakutan, nanti malam setelah tahajud ibu baca zikirnya, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, kemudian la haula wala quwata illa billah 100 kali. Baca ibu baca zikir itu setelah sholat tahajud. Ibu bangun kira-kira jam 2, jam 3 ya, terserah deh kan, waktu tahajud itu kan ada yang awal malam, pertengahan malam, sepertiga malam terakhir. Tapi saya bilang ibu bangun di sepertiga malam terakhir setelah tahajud, ibu baca zikirnya, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Setelah itu pasrahkan sama Allah, bismillah, ibu jangan takut, hadapin penagihnya itu. Kuatkan dalam hati ibu, ketika ibu menghadapin penagih hutang itu, dalam hati ibu baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Dalam hati ibu selalu zikir itu. Jangan takut, pasrahkan semuanya sama Allah. Dibalas, baik, terima kasih Pak, saya akan amalkan, katanya. Besok harinya dia cerita lagi tuh, sebelum penagihnya datang temannya, ibu-ibu juga perempuan itu datang ke rumahnya. Ini udah jam 9 pagi ya, saya singkat aja, jam 9 pagi. Dia sudah ketakutan tuh sebenarnya, udah ketakutan karena jam 11 penagih hutangnya mau datang. Jam 9 pagi datang tuh temennya yang biasanya nggak pernah datang tuh temennya ke rumah ya, satu kampung gitu, yang ngobrol-ngobrol biasa. Dia pikir penagihnya, dia buka pintu, ngobrol-ngobrol segala macam. Nggak beberapa lama datang tuh penagih hutangnya. Dia dengan nada kasar dimaki-maki lah, dia dimarahi segala macam, mana hutang segala macam lah pokoknya, tahu lah Anda ya.
dia dimarahin, udah ketakutan, bahkan di depan temannya itu dia dimarahin itu dengan rasa malu, takut gitu ya. Temannya pun gak bisa bilang apa-apa itu. Tapi tiba-tiba mungkin karena temannya ini nggak tega lihatnya dimarahin gitu ya. Saya nggak tahu jumlahnya berapa itu, tapi yang jelas mungkin ya bang keliling itu, bang harian, saya juga nggak paham itu. Tiba-tiba karena temannya itu mungkin nggak tega lihat dia dimarahin, akhirnya temannya itu bilang mungkin, ya udah Pak, berapa jumlah utangnya, saya nanti akan lunasin. Dibilang begitu tuh sama temannya. Temannya tuh ibu itu tuh kaget kenapa temannya itu mau membantu. Selama ini dia tidak pernah berpikir ya kalau ada teman yang mau membantu tentang masalahnya, dan temannya ini nggak tahu kalau dia tuh sedang punya masalah, punya hutang. Alhamdulillah tuh dan ternyata temannya ini punya emas satu mayem gitu ya. Saya nggak ngerti sih ibu satu mayem dia jual ya pokoknya disepakati lah, Pak, nanti saya yang bayar hutangnya, berapa jumlah hutangnya nggak dia sebut ya. Terus ibu itu cerita temannya ini jual emas satu mayem, suruh lunasin hutangnya, nanti emasnya itu dibayar dengan cara mencicil berapapun mampunya. Insya Allah luar biasa. Intinya begitu deh teman-teman, karena WA-nya panjang, saya lupa tuh screenshotnya. Intinya ibu itu ditolong sama Allah itu dengan cara yang tak terduga itu tadi. Bentuk pertolongannya itu tiba-tiba temannya itu datang ke rumah yang nggak terduga-duga, ya mungkin ngobrol kangen segala macam. Tiba-tiba penagihnya datang, temannya ini menawarkan diri atau membantunya itu dengan menjualkan emas. Kira-kira paham ya ceritanya. Jadi gini teman-teman, saya ingin saya sampaikan tuh begini. Makin kita takut, makin kita khawatir, makin kita cemas, sebenarnya di perasaan itu, di saat itu, ketika kita benar-benar membulatkan hati ke Allah, saya yakin tuh pasti ditolong sama Allah. Yang penting kepasrahan hati kita, keyakinan hati kita dalam benar-benar berharap sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya ketika orang takut, orang cemas sebab masalah, sebab apapun itu pasti keadaannya males, emosi gitu ya, kemudian mudah marah, mudah tersinggung, biasanya begitu. Tapi ketika kita kenal Allah, kita yakin sama Allah, terus kita melibatkan sama Allah, sebenarnya di situ letak pertolongan Allah itu sudah dekat. Saya selalu bilang bahwa ketika dihadapkan pada masalah sebesar apapun, libatkan Allah teman-teman semuanya. Ketika kita melibatkan Allah, maka percaya deh, Allah akan menggerakkan alam semesta ini untuk membantu kita dengan caranya, dengan kuasanya. Artinya Allah tuh punya banyak cara untuk menolong kita. Nah seperti ibu itu tadi, gak pernah menyangka, gak pernah berpikir ada temannya datang gitu ya, dibantu. Di depan temannya dia dimarahi, dimaki sebab karena nggak bisa bayar hutang. Tiba-tiba Allah gerakkan tuh temannya untuk jarang-jarang sih menjualkan emasnya untuk dilunasin hutangnya. Itu siapa kalau bukan karena izin Allah? Pastinya Allah. Nah bisa jadi ya berkah dari ibu itu mengamalkan zikir itu ya, yang saya sampaikan itu. Wallahu alam, kita nggak tahu, tapi begitulah cara Allah. Saya bilang amal itu kan, baca zikir istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, la haula wala quwwata illa billah 100 kali. Setelah itu pasrahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bisa jadi berkah dari itu diamalkan, kemudian kepasrahan ibu itu pada masalah yang dia hadapin, akhirnya Allah tolong itu dengan cara yang tak terduga. Allah gerakkan itu. Seorang manusia, seorang hamba juga datang ke rumahnya, melihat bagaimana keadaan ibu itu dimarahi penagih. Lewat dari jalan ibu itulah Allah membantu, lewat dari jalan teman ibu itu Allah membantu ibu itu untuk bisa membayar hutangnya. Sebelumnya luar biasa, selalu ibu ini WA ke saya itu, Pak, amalannya Bang Presit atau apapun, saya nggak ngerti tuh WA-nya itu. Bang Keliling selalu datang, Pak, saya dimaki-maki di depan banyak orang, saya nggak ngerti lagi harus bagaimana, pusing Pak, ngeluh total gitu. Tapi begitu saya sampaikan begitu dan diamalkan, ya mungkin sudah mentok, sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa, diamalkan secara ikhlas, pasrah, tolong tuh langsung sama Allah. Yang tadinya benar-benar kesusahan banget bayarnya, tiba-tiba ya begitu, dengan melibatkan Allah, berzikir pada Allah, benar-benar ketulusan hati, akhirnya Allah buka jalan, kasih jalan tuh. Lunas tuh langsung, hutangnya langsung dilunasin gitu. Bentuk pertolongannya melalui temannya itu ya, punya emas dia jual.
kemudian suruh lunasin, nanti emas itu suruh bayar itu dengan cara cicil, nggak apa-apa. Kun fayakun teman-teman semuanya. Kalau Allah sudah berkehendak dengan cara apa ya, dengan cara apapun bisa terjadi, karena bagi Allah itu cukup mudah, sangat mudah. Tinggal tergantung kitanya mau nggak, yakin nggak sama Allah gitu. Bener-bener nggak kita gini deh teman-teman. Salah satu tujuan Allah itu memberikan masalah, memberikan ujian itu supaya kita sadar, supaya Allah itu ingin melihat keseriusan kita untuk kembali kepadanya. Saya berkali-kali sampaikan ya setiap apa ya di video saya itu, bahwa kita itu nggak bisa maksa teman-teman, nggak bisa maksa semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa teman-teman semuanya. Kita harus sadar diri bahwa kita ini hamba, lemah, banyak dosa, nggak bisa berbuat apa-apa. Tugas kita itu ya berdoa, berikhtiar. Selebihnya hasilnya seperti apa itu la haula wala quwata illa billah. Makanya saya katakan, lakukan saja, amalkan saja, kemudian pasrahkan semuanya pada Allah. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita mau hasilnya seperti apa nggak ngerti, karena semua itu dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting ketika kita sudah berusaha, berikhtiar, berdoa, ya selebihnya itu hasilnya itu dalam genggaman Allah. Yang penting kita tetap berharap, mudah-mudahan apa harapan kita itu, yang kita maunya begini Allah kabulkan sesuai apa yang menjadi keinginan kita, impian kita. Kalaupun nggak sesuai, ya itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik, dan itulah bukti bahwa kita itu sama sekali tidak punya kuasa, tidak punya kendali untuk menentukan sesuatu apapun di dunia ini, bahwa semuanya itu dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu teman-temannya jangan nyerah, jalan pelan-pelan, amalkan saja, nikmatin saja, ikuti proses. Yakinkan hatimu, yakinkan jiwamu, insya Allah pasti ditolong sama Allah, teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.